two, three. Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di kanal YouTube Indah. Kali ini Indah membahas seputar Angkatan Balai Pustaka sekaligus menganalisis karya sastra yang ada pada angkatan ini. Penasaran bukan? Untuk itu simak video ini sampai habis ya. Angkatan Balai Pustaka atau Angkatan 20-an. Nah, awal mulanya adalah bentukan Belanda yang merupakan penjelmaan dari Komisi for the Inland School and Lecture. Nah, bahasa Indonesianya yaitu Komisi Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Nah, komisi ini didirikan atas desakan rakyat Indonesia atau desakan rakyat pribumi yaitu Budi Utomo yang ingin memajukan sastra Indonesia. Namun, ada maksud tertentu dari pihak kolonial, yaitu politik etis Belanda, politik balas jasa untuk mengambil hati rakyat Indonesia. Selain itu, pihak kolonial juga bermaksud untuk memerangi bacaan liar. Nah, bacaan liar ini adalah sebutan dari pihak kolonial yang dimana bacaan liar itu berisi tentang pemberontakan rakyat pribumi terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Nah, yang banyak beredar di awal abad ke-20. Nah, oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda membuat komisi ini untuk memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh akibat bacaan liar tersebut. Nah, komisi ini diketuai oleh Dr. G.A.J. Hazell. Nah, kemudian pada tanggal 8 November 1910 dipindah tangankan kepada Dr. D.A.R. Ringkes. Komisi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan terlalu banyak tugas yang dijalankan. Akhirnya, pada 22 September 1917, pemerintah kolonial Belanda mengubah menjadi Kantor for the Volkslector atau bahasa Indonesianya itu Kantor Bacaan Rakyat, di mana yang kita kenal sebagai Balai Pustaka. Nah, Dr. D.A.R. Ringkes ini sebagai kepala Balai Pustaka pertama menerapkan syarat-syarat naskah-naskah yang akan diterbitkan yang dikenal sebagai Nota Ringkes. Kemudian Jacob Sumarjo berpandangan bahwa sastra yang ada pada Balai Pustaka tidak muncul dari masyarakat Indonesia secara bebas, tetapi muncul dan diatur oleh pemerintah jajahan Belanda, sehingga penuh syarat-syarat dengan maksud tertentu, atau bisa kita sebut dengan bukan ekspresi murni dari bangsa Indonesia sendiri. Terlepas dari itu, banyak hal yang telah dilakukan Balai Pustaka, yang awalnya hanya menerbitkan bacaan sastra daerah, kemudian menyadur atau menerjemahkan dari cerita klasik Eropa, dan akhirnya menerbitkan banyak karangan-karangan baru. Balai Pustaka baru produktif sesudah tahun 1920-an. Pada angkatan Balai Pustaka muncullah sederetan nama pengarang. Siapa saja? Oke teman-teman, ini adalah beberapa sastrawan yang ada pada angkatan Balai Pustaka. Pertama itu ada Merari Siregar. Beliau merupakan pengarang pertama yang menjadi pelopor sastra modern bersifat realistis yang berorientasi pada masyarakat. Romannya yang berjudul Azab dan Sengsara adalah karya pertama yang membuka lembaran baru bagi dunia prosa Indonesia. Yang kedua ada Marah Rusli. Beliau ini merupakan pengarang roman Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai yang menjadi identik dan puncak pada angkatan Balai Pustaka ini. Yang ketiga itu ada Abdul Muiz. Karangannya yang berjudul Salah Asuhan menjadikan nama Abdul Muiz ini begitu terkenal. Dalam romannya ini, ia berbicara mengenai pendidikan barat yang menimbulkan ekses negatif bagi bangsa timur. Yang keempat ada Nur Sultan Iskandar. Menurut Atiu, Nur Sultan Iskandar ini adalah sastrawan terpenting dan sangat produktif pada angkatan Balai Pustaka. Ia adalah orang yang mengoreksi dan memperbaiki karya yang akan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Itu dia sedikit mengenai angkatan Balai Pustaka atau angkatan 20-an. Selanjutnya kita ngapain ya? Teman-teman, sekarang saatnya kita menganalisis roman Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli menggunakan teori strukturalisme genetik. Disimak ya.
Sebelum menganalisis, ada baiknya kita mengenal dulu siapa Marah Rusli dan karya terbaiknya ini. Nah, Marah Rusli itu dilahirkan di Kota Padang pada tanggal 7 Agustus 1889. Nah, meski terkenal sebagai sastrawan, sebenarnya Marah Rusli itu adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter hewan. Marah Rusli ini diberi gelar oleh Habib Yasin sebagai Bapak Roman Modern Indonesia. Beberapa roman yang ditulis oleh Marah Rusli ini yaitu ada Siti Nurbaya pada tahun 1920. Kedua adalah Hami yang terbit pada tahun 1924. Ketiga ada Anak dan Kemenakan pada tahun 1956. Keempat ada Memang Jodoh dan beberapa karya lainnya. Akan tetapi, Siti Nurbaya adalah karya emasnya yang mendapat hadiah tahunan dalam bidang sastra dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1969 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Roman Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini bertemakan tentang adat dan kawin paksa. Namun Marah Rusli lebih menyorot langsung terhadap kebobrokan masyarakat yang ada pada saat itu. Beberapa tokoh yang ada dalam roman ini yaitu Siti Nurbaya, Samsul Bahri, dan Datuk Maringgi. Nah, sebenarnya itu Siti Nurbaya yang menjadi tokoh utama dalam roman ini terpaut hati kepada Samsul Bahri, teman sekolahnya, yang kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jakarta. Datuk Maringgi yang merupakan saudagar kaya pada saat itu yang sudah beristri dan usianya hampir setengah abad masih menaruh hati terhadap Siti Nurbaya. Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya yang terlilit hutang dan tidak dapat membayar hutang tersebut kepada Datuk Maringgi, hanya mendapat dua pilihan dari Datuk Maringgi, yaitu Siti Nurbaya diperistri sebagai pembayar hutang atau Baginda Sulaiman dipenjarakan. Dengan rasa kecewa dan berat hati, Siti Nurbaya terpaksa kawin dengan Datuk Maringgi. Hal ini dilakukannya untuk membela kepentingan dan keselamatan orang tuanya. Selanjutnya, sesudah Baginda Sulaiman meninggal dunia, Siti Nurbaya menyatakan diri lepas dari genggaman Datuk Maringgi. Tentu saja Datuk Maringgi tidak terima dan naik pitam. Siti Nurbaya akhirnya tewas diracun oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Dan ketika terjadi peperangan di Sumatera Barat, Datuk Maringgi pun terbunuh oleh Letnan Mas, yaitu Samsul Bahri yang sudah menjadi kompeni. Tetapi dalam pertempuran itu, Samsul Bahri mendapat luka berat dan akhirnya tewas juga. Seperti yang Indah katakan sebelumnya bahwa kita menganalisis roman Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini menggunakan teori strukturalisme genetik. Nah, strukturalisme genetik ini merupakan salah satu metode penelitian sastra yang tidak hanya terfokus pada unsur-unsur intrinsiknya saja, tetapi juga unsur pembangun di luar karya sastra tersebut, seperti latar belakang pengarang, sosial budaya, dan masyarakat. Langsung saja teman-teman, yang pertama itu dari segi kebudayaan. Nah, novel ini terbit pada zaman yang umumnya perempuan menikah di usia belasan tahun. Namun Marah Rusli sebagai pengarang memberikan penggambaran watak tokoh Nurbaya dengan beda. Di saat perempuan lain berpemikiran sempit, memilih di dapur dan menikah dini, Nurbaya digambarkan sebagai sosok yang berkebalikan dari semua itu. Hal tersebut tampak pada saat ia ditinggal merantau oleh Samsul Bahri ke Batavia untuk sekolah kedokteran. Nah, pernah suatu ketika ia berpikir untuk menikah muda dengan Samsul. Namun pikiran itu ia enyahkan karena Nurbaya menyadari bahwa menikah tak semudah yang dibayangkan. Banyak yang harus ia siapkan, baik fisik, mental, finansial, kesehatan, dan sebagainya. Selain itu, Nurbaya juga tak ingin menjadi perempuan biasa saja jika ingin bersanding dengan Samsul yang kelak akan menjadi dokter. Nah, ia tak ingin direndahkan oleh laki-laki. Selain itu, ia sebagai perempuan merupakan pendidik pertama bagi anaknya kelak. Kedua, ada peniruan atau penyamaan. Nah, Nurbaya, Samsul Bahri, Arifin, dan Bahtiar menggunakan bahasa Belanda. Mereka belajar bahasa tersebut di sekolah formal Belanda
dan meniru kebiasaan teman-teman Belanda mereka di sekolah. Contohnya saja pada bagian Nurbaya berada di kapal, kemudian bertemu dengan Ludi. Nah, pada bagian itu, Ludi bermaksud melecehkan Nurbaya menggunakan bahasa Belanda. Ia mengira Nurbaya tak akan paham bahasa Belanda, namun Nurbaya gantian melabraknya dengan bahasa Belanda. Pada masa itu, orang-orang pribumi bermata pencaharian sebagai petani atau pedagang. Hal tersebut dapat dilihat dari pekerjaan Datuk Maringgi dan Baginda Sulaiman yang menjadi saudagar kaya raya di Padang. Namun Samsul Bahri, Arifin, dan Bahtiar memilih sekolah Belanda dengan kedepannya ingin menjadi dokter dan obsteter. Profesi dokter dan obsteter pada masa itu kebanyakan adalah profesi orang Belanda. Namun Samsul dan teman-temannya meniru mata pencaharian orang Belanda tersebut sebagai dokter dan obsteter. Yang ketiga dari segi adat. Nah, sistem kekerabatan dari Roman Siti Nurbaya disajikan seperti adat masyarakat Minangkabau. Hal itu sesuai pada adat dari pengarangnya ini, yaitu Mara Rusli yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, masyarakat Minangkabau pada umumnya menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana masyarakat merunut dari garis keturunan ibu. Hal ini akan tampak pada anak perempuan yang memiliki hak penuh atas rumah gadang yang ditempatinya, sedangkan anak laki-laki hanya menumpang saja. Sistem kekerabatan matrilineal tampak pada saat Ahmad Maulana memposisikan dirinya dalam adat Minangkabau. Ia merasa tidak memiliki kuasa apa-apa karena dalam adat Minangkabau, perempuanlah yang membeli laki-laki. Ia juga beranggapan bahwa perkawinan dalam adatnya ini layaknya jual beli. Siapa yang mampu membeli, dia yang memiliki kekuasaan penuh. Membeli di sini adalah memberikan uang jemputan pada laki-laki ketika akan menikah. Selain itu, Ahmad Maulana juga berkeluh kesah bahwa lelaki tidak memiliki kebebasan berpendapat dalam rumah tangganya. Hal-hal yang dituangkan dalam novel Siti Nurbaya ini sesuai dengan kondisi sosial yang ada pada masyarakat Minangkabau. Demikian pembahasan mengenai Angkatan Balai Pustaka atau Angkatan 20-an serta analisis karya sastra yang ada pada angkatan tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.